Aku hanya akan menikahi Lanjia. Baiklah, Sungguh, apa yang kamu katakan itu benar. nakal, kamu sudah bicara seperti ini. Meskipun menantu yang tidak memuaskan ibu hanya bisa menerimanya. Apa yang kau tunggu? Cepat berikan teh pengakuan. Sayang ibu akhirnya setuju dengan hubungan kita. Cepat berikan teh pengakuan. Aku bersama Qin Shiyu selama 5 tahun, ibunya selalu melarangku menikah ke keluarga kaya Qin. Sampai hari ini akhirnya melunak, tapi aku tidak ingin menikah lagi. Sayang, kamu. Aku tidak apa-apa, aku angkat telepon dulu. Baik. Kenapa banyak urusan? Halo, Halo Lanjia. kakek aku sudah memutuskan kembali ke Miaojang menjadi Santa. Santa harus memutuskan cinta dan kasih. Tidak pernah keluar dari kampung. Kamu sudah yakin? Aku sudah yakin. Upacara Santa dalam sebulan lagi. Kamu punya waktu sebulan untuk memutuskan ikatan cinta dengannya. Putuskan hubungan. Sebulan? Pernikahanku dengan Qin Shiyu juga dalam sebulan lagi. Baik, aku sudah bilang kamu dan dia ditakdirkan bertemu tapi tidak bersama. Iya, kamu sudah bilang dari dulu hanya saja. Hanya saja aku baru menyerah sekarang. Shiu, hari ini semua masakan favoritmu. Beneran? Sayang, bener dia nendang kamu? Beneran? Ini sekretaris baru saya. Halo Nona Lan. Kenapa cemburu? Tenang saja. Saya tertarik sama kemampuannya, sama sekali tidak ada niat lain, sayang. Kita sudah bertahun-tahun, di mana hatiku kamu masih belum tahu. Aku hanya mencintai Lanjia seumur hidupku, tidak akan mengkhianatinya jika melanggar sumpah mati mengenaskan. Kalian bersumpah di atas giok sepasang. Jika salah satu berkhianat, tak akan bertemu lagi seumur hidup. Qin Shiyu, kenapa kau perlakukan aku begini? Bekas lipstik dikerah. Aroma parfum di baju. Masih bisa kuberi alasan, tapi pemandangan di depanku ini, bagaimana aku bisa terus menipu diri sendiri? Giok pecah tak bisa disatukan, Qin Shiyu. Kita selesai. Sang Putri Miao perlu hati yang murni, tak boleh ada sedikit pun pikiran lain, jika tidak harus menggunakan kumbang pemakan hati. Dengan rasa sakit digerogoti jutaan serangga untuk menukar hati. Qin Shiyu, hati yang pernah mencintaimu kini membusuk ini. Aku tidak mau lagi. Setelah operasi ganti hati dimulai, tidak bisa dihentikan. 7 hari lagi, kamu akan benar-benar putuskan cinta. Akhiri kasih. Maaf, Sayang kamu nonton drama sampai ketiduran lagi ya, kenapa tidak angkat teleponku? Malam ini aku lembur di kantor, mungkin tidak bisa pulang menemanimu. Cepat tidur ya. Sayang kamu. Shiu? Lan Jiamei. Aku lebih cantik kan? Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari kakinya pun. Sayang, semalam aku lembur semalaman.
Butuh pelukanmu untuk isi ulang energi. Bau badanmu kuat sekali. Aku cuma tidak mandi kemarin. Apa mungkin bau sekali? Badanmu penuh bau Suke'er. Kamu sudah terbiasa menciumnya. Jadi tidak sadar. Kalau begitu aku mandi dulu. Kamu juga bersiap-siap. Nanti kita makan di luar. Malam ini aku antar kamu ke rumah Chin. Kamu tidak lupa hari ini hari apa kan? Tidak lupa. Ulang tahun ke-50 ibu. Bau perempuan lain menempel di tubuhku. Masih malu-malu bilang ulang tahun. Qin Xiu, kamu benar-benar membuatku muak. Aku merasa tidak enak. Ada apa? Bukannya dulu kamu paling suka seperti ini? Semalam temani dia. Hari ini temani aku. Tapi masih bisa berakting mesra. Qin Xiu, sebenarnya seberapa tulus kamu padaku? Sayang, nanti pas sampai rumah, bicara sama ibuku dengan nada yang lembut. Ibu sudah susah payah setuju. Menyetujui pernikahan kita. Nanti tunggu Shiyu datang, kita pergi makan. Baik. Nyonya Qin, Datang terlambat sekali. Kalau tidak mau datang ke pesta ulang tahunku, lebih baik tidak usah datang. Untuk apa pamer gengsi di sini, Ibu? Ini salah anakmu. Aku terlalu lambat. Lanjia sudah mengingatkanku beberapa kali. Direktur Chin. Care. Kok kamu datang? Akulah yang menyuruhnya datang. kamu. Tuan Qin, hadiah yang Anda siapkan untuk Tante. Tertinggal di kantor, saya bawakan ke sini. Kak Lanjia. Ya, tertinggal di kantor. Atau tertinggal di tempat lain, siapa yang tahu? Kamu suruh sopir antar saja. Kamu malah datang sendiri. Sudahlah, kamu sendiri pelupa, menyuruh KR datang sendiri. Kamu malah marah-marah padanya. KR, kemarilah, cepat duduk. Kamu harus jaga kesehatan sekarang. Jangan lupa perutmu ini mengandung anak keluarga Qin. Ibu, Ternyata kamu juga sudah tahu dari dulu. Lama tidak bertemu. Sekretaris Su, Iya, Kak Lanjia sudah lama tidak ke kantor. Saya ingat dulu Kak Lanjia sering antar makanan untuk Tuan Qin. Iga babi merah itu enak sekali. KR, sekarang kamu sudah seperti anak perempuanku sendiri. Gelang ini sudah kupakai bertahun-tahun. Sekarang kuberikan padamu. Bahan bagus begini mana pantas aku pakai? Lebih baik berikan pada Kak Lanjia. Tante ingin memberikannya padamu. Mari. Tante pasangkan, pakailah dengan tenang. itu dia tunangan Shiyu. Bukan, dia sekretaris. Yang bermata biru itu. Itu tunangan Shiyu. Lihat mereka berdampingan. Oh, ternyata dia. Aku kira dia berpakaian seperti itu. Tunangan Shiyu kok matanya biru, agak menyeramkan. Katanya dukun dari Miao Jiang. Wajar kalau berbeda dari orang biasa. Aku perkenalkan. Ini tunanganku, Lanjia. Pernikahan kami tanggal 1 bulan depan. Selamat datang semua. Ku dengar Nona Lan dibesarkan di Miaojiang. Juga belajar sesuatu seperti sihir dan ramalan. Berkata kasar, dia dukun. Hari ini bisa meramal supaya kami bisa lihat. maaf saya tidak meramal. Apa itu karena ilmu sihir Miaojiangmu? Itu semua tipuan kan? Nona Lan, ini adalah Tuan Qin dari Jiangcheng Elite di industri sementara kau hanyalah orang desa. Tidakkah kau merasa tidak pantas untuknya? Cukup siapa yang menyuruhmu bertanya seperti itu? Jika kau bertanya sekali lagi, keluarlah. Shiyu, bagaimana kau bicara dengan tamu? Kak Shiyu, Kakak Lanjia sangat hebat. Bagaimana kalau Kakak Lanjia menghitung untukku? Tunjukkan keahlianmu pada mereka supaya mereka berhenti bergosip. Lanjia. Karena semua tidak percaya, hitunglah untuk KR. KR kan bukan orang asing. Lanja, karena kau memilih menolak menjadi Santa Miaojiang dan pergi dengan orang luar, maka ingatlah baik-baik. Kecuali cinta dan takdir telah putus, jangan lakukan sihir atau kau akan terkena serangan balik.
Itu juga salah satu jenis sihir. Qin Shiyu, saat itu kau ada di samping dan mendengar dengan jelas. Sekarang kau menyuruhku meramal untuk selingkuhan. Cinta selama ini benar-benar menjadi lelucon Qin Shiyu. Kau sungguh ingin aku meramal untuknya? Hanya meramal sederhana. Seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Masih 6 hari lagi sampai cinta putus. Demi dia, kau rela aku terkena serangan balik. Bahkan beberapa hari terakhir ini tidak bisa kau tunggu. Kau hamil ini laki-laki. Sekretaris ini hamil sungguh tidak terlihat. Bukankah dia tidak punya pacar? Ya, Aku jamin, masalah ini hanya pacarku dan keluarganya yang tahu. Dokter juga memberi isyarat itu laki-laki. Sayang sekali bintik merah di tulang kepala adalah pertanda kematian kejam dan berdarah nonasu. Kau akan mengalami bencana berdarah. Aku khawatir anak ini tidak akan bisa lahir. Apa? Berani-beraninya kau mengutuk cucu. Bu, apa sih yang kau omongin? Kan sudah kubilang tadi, KR itu seperti setengah anakku. Kalau dia bicara begitu, bukannya dia mengutuk cucuku. Efek sampingnya ternyata datang begitu cepat. Seorang gadis kecil mulutnya kok pedas sekali. Bu, kurangi bicara. Lanjia, aku tahu. Hari ini ibu lagi bikin kamu tidak senang. Aku minta maaf mewakili dia. Apakah anak itu benar-benar tidak bisa lahir? Mungkin karena kamu sudah lama tidak meramal. Salah hitung. Ilmu ramal. Percaya ada, tidak percaya tidak ada. Nah. Qin Shiyu. Salju turun. Ya, salju turun. Lanjia, akhirnya kita akan menikah. Qin Shiyu. Kita tidak akan menikah. Sayang kamu tadi dalam perjalanan pulang terus merasa tidak enak badan. Kalau tidak, lebih baik aku antar kamu ke rumah sakit. Sayang, ada urusan di kantor. Aku harus kembali sebentar. Orang yang tidak cinta ikut pergi denganmu lalu bagaimana? Orang yang dicintai dengan satu telepon bisa memanggilnya kembali. Nona Lan, saya konfirmasi sekali lagi kepada Anda. Anda yakin barang-barang ini akan disumbangkan? Sudah kotor, tidak mau. Mbak KR, kamu ternyata hamil ya? Kapan akan mengadakan pesta pernikahan? Soal ini traktiran pacarku untuk semua. Jangan sungkan ya. Coklat ini mahal banget. Pacar Mbak KR memang murah hati. Iya. Bu Bos, Ngobrolin apa? Seru banget. Kita lagi bahas pacar rahasia Sekretaris Su. iya. Pacar sekretaris Su baik banget sama dia. Rasanya seperti Boskin sama Bu. Kak Lanjia, ini dibeli pacarku. Coba. Enggak, aku enggak suka makanan sisa orang lain. Jijik. Ya juga, Boskin baik banget sama Kak Lanjia. Kak Lanjia udah makan semua barang enak. Tentu saja nggak mau coklatku. Selamat untuk Bu Bos dan Bos. Akhirnya jadi juga. Iya, udah bertahun-tahun. Akhirnya dapat hasil yang baik. Kami senang untuk kalian. Aku ucapkan selamat dulu untuk Bu Bos dan Bos. Semoga cepat punya anak. Kak Lanjia, dengar kamu dukun Miao Jiang, nasibmu sangat yin. Ditakdirkan tidak punya anak, benarkah? 2 hari lalu aku periksa ke rumah sakit. Dokter bilang bayiku sehat. Kemarin kamu bilang aku nggak bisa melahirkan anak ini. Aku nggak menyalahkanmu. Aku bisa mengerti kamu nggak punya anak. Makanya. Setelah pacarku dengar ucapan Kak Lanjia, dia jadi khawatir. Malah belikan aku pulau. 24 jam dokter dan suster gantian merawatku.
Pacar Mbak KR ternyata kaya ya, iri banget. Pacarmu terlalu baik sama kamu. Dia memang baik padaku. Nah, dia bikin cincin kawin khusus buatku. Cincin ini besar banget, jari manapun nggak muat. Sayang, maaf ya, aku salah. Yang ini seharusnya. Sayang. Lihat. Pas. Pasti ini salah ambil dari etalase. Dulu, mungkin hatiku sudah hancur. Sekarang malah putus asmara. Tenang, tapi nggak nyangka racun cacing hati ini ada gunanya juga. Segera Kinshu, segera aku tidak akan lagi untukmu merasakan suka duka. Kak Lanjia, menurutmu pacarku baik padaku? Apakah sebaik Bos Qin padamu? Sekretaris Su, jangan sombong dulu. Malapetaka berdarahmu akan terjadi dalam 2 hari ini. Lanjia. Kamu barusan bilang malapetaka berdarah apa? Omong kosong. KR baru saja hamil. Jangan buat dia stres. Ini kafe yang dulu kamu berikan padaku. Sudah aku jual. Butuh tanda tanganmu. Uang yang kau investasikan sebelumnya akan kukembalikan 2 kali lipat. Kamu. Halo. Terima kasih atas barang-barang yang kalian donasikan padaku. Aku senang sekali. Lanjia, apa maksudmu? Barang-barang yang aku berikan padamu, semuanya kamu donasikan. Beberapa barang tidak terpakai, jadi lebih baik didonasikan kepada yang membutuhkan, biar ada tempat untuk barang baru. Kinshu, setelah aku pergi, akan ada tempat untuk Su KR masuk dengan leluasa. Kamu pasti senang, kan? Di rumah ini masih ada tempat kok. Barang-barang itu adalah kenangan indah kita. Kalau kamu benar-benar ingin beramal, donasikan saja uang. Kan gampang. Jadi begini, Tante, jadi kira kamu mau pindah. Tunggu, sayang. Kamu ada waktu siang ini? Aku temani kamu coba gaun pengantin. Pernikahan kita tinggal 3 hari lagi. Harus buru-buru. Baik. 3 hari lagi. Operasi transplantasi jantung selesai. Anggap saja sebagai perpisahan terakhir. Yang ini lumayan. Coba. Halo, apa KR kecelakaan mobil? Akhirnya, kamu tetap memilih dia. Siapa keluarga Su KR? Sini tanda tangan. Aku pacarnya. Dokter, bagaimana situasi di dalam? Bagaimana dengan bayinya? Bayi? Masa bayi? Orang dewasa saja mungkin tidak tertolong. Lanjia. Pacar KR ini sedang dinas ke luar negeri, belum pulang. Aku atasannya. Ibuku juga menganggapnya sebagai anak angkat setengah. Jadi aku terpaksa datang. Aku tidak sengaja meninggalkanmu di toko gaun pengantin. Aku tadi bilang aku pacarnya hanya untuk memudahkan. Kamu pengerti kan? Kalau begitu tunggu di sini saja. Lanjia. Yang kamu bilang bencana berdarah itu ini kan? Apakah kamu yang menyebabkan bencana berdarahnya? Kinshu, di dalam hatimu apakah aku wanita sejahat itu? Tidak. Bukan, aku hanya... Lanjia, kau sangat hebat. Pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Kinshu dulu, kamu memintaku meramal untuknya. Sudah melanggar aturan. Kamu tahu tidak? Akibat dari serangan balik. Saking sakitnya, aku hampir mati. Sekarang kamu memintaku untuk orang di dalam itu. Mengubah takdir dulu di Miaojiang. Kata-kata yang dikatakan kakek padamu, kamu sudah lupa semuanya atau... Kamu sengaja mendorongku ke jalan buntu. Bukan begitu, Lanjia. Kamu begitu hebat, pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan 1 nyawa lebih berharga dari pagoda 7 tingkat. Di dalam ada 2 nyawa loh. Aku tidak bisa. Lanjia, kamu berubah. Kapan kamu menjadi begitu kejam? Itu nyawa manusia loh. Aku berubah? Selama bertahun-tahun, siapa sebenarnya yang berubah? Lanjia, aku tidak ingin berdebat denganmu. Cepatlah bertindak. Kinshu, siapa sebenarnya orang di dalam itu bagimu? Kekasihmu atau anakmu? Lanjia, jika kamu tidak mau menyelamatkan, katakan saja. Kenapa harus berkata seperti itu? Menyakiti perasaan kita? Ya. Aku memang tidak mau menyelamatkan. Kecuali aku mati. Direktur Qin, Nona Su sudah tidak kuat. Silakan datang melihatnya untuk terakhir kali.
Lanjia, aku mohon selamatkan dia. Hanya dengan menyelamatkan KR, anaknya bisa hidup suatu hari nanti. Kamu akan mengerti kesulitanku. Apakah mereka begitu penting bagimu? Ya, Qin Xiu, kalau satu nyawa ganti satu nyawa dengan nyawaku agar dia hidup, apakah kamu mau? Lanja, kau kan seorang dukun. Dulu pewaris putri suci suku Miao. Tidak akan terjadi apa-apa. Nona Lan, kami dengar ramalanmu. Nona Su benar-benar menjadi kenyataan? Hasil ramalanmu, apa kau benar punya kemampuan meramal secara gaib? Atau semua ini hanya kebetulan? Ku dengar ilmu kedokteran suku Miao juga sangat maju. Apakah Anda bersedia menyelamatkan Nona Su? Lagi pula, jika bukan karena Anda dulu tidak menjelaskan dengan jelas, Nona Su sekarang tidak akan mengalami bencana berdarah. Apa Anda tega melihat di dalam ada 2 nyawa melayang? Jika bisa menolong tapi tidak, bukankah itu melanggar moral kemanusiaan? Orang suku Miao semuanya sedingin darah sepertimu? Jangan-jangan Anda ingin membuktikan kemampuan ramalan Anda, menyuruh orang menabrak Nona Su. Qin Xiu, demi memaksaku menolong orang, kau bisa bertindak sejauh ini? Lanjia, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Qin Xiu, ini air mata terakhir yang kuteteskan untukmu. Aku akan menolong. Aku tahu kau tidak akan diam saja melihat orang mati. Qin Xiu menyelamatkannya. Tentu tidak butuh nyawaku. Hanya butuh hatiku yang sudah hancur ini. Demi dia. Kau rela membuatku menderita seperti digerogoti ribuan serangga? Baiklah, setelah hari ini, hati mati. Takdir pun sirna. KR, kau sudah bangun. Syukurlah. Xiu. Apa ini mimpi? Kukira aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Jangan sembarangan bicara. Kau dan anak ini sangat penting bagiku. Lihatlah yang paling dia pedulikan. Pada akhirnya adalah aku. Siapa yang menyuruh kalian masuk? Berhenti merekam, semua keluar. Qin Xiu, hati mati, takdir pun sirna. Hutangku padamu selama ini sudah lunas. Lanjia, kamu paling cantik pakai baju suku Miao. Batu giok hati itu, kenapa tidak kamu bawa? Sudah pecah. Lanjia, hari ini genap 5 tahun kita pacaran. Kamu capek ya, masak banyak makanan. Hei, Tuan Qin, ada kabar baik? Kamu akan jadi ayah. benarkah? Lanjia, ada urusan mendesak di kantor. Aku harus kembali. Urusan apa? Apakah soal kantor? Hari ini kan ulang tahun pacaran kita yang kelima. Siapa yang telepon? Coba aku lihat. Lanjia, kamu kok tidak ngerti? Aku kerja keras kan demi kamu. Tunjukkan siapa yang menelepon. Coba aku lihat. Minggir! Aku akan cari tukang untuk memperbaikinya. Tidak usah. Giok pecah sulit dikembalikan. Giok pecah tandanya cinta putus. Perjanjian kita sudah tidak berlaku. Ya sudah. Nanti aku belikan yang baru, barang seperti giok, kalau dipakai gampang pecah, yang kusimpan di brankas awet banget. Lanjia, ayo kita ke gereja. Tidak, aku berangkat dari hotel. Menurut adat Miao, sebelum malam ini, mempelai laki-laki dan perempuan tidak boleh bertemu. Kalau tidak, nanti kehidupan pernikahan, suami istri tidak rukun, bertengkar terus. Baiklah, nanti malam aku tunggu kamu. Lanjia, Kenapa kamu kurus sekali? Malam ini kamu harus datang, jangan tinggalkan aku. Aku tunggu.
Ya. Sekarang tinggal langkah terakhir operasi ganti hati. Lanjia, jangan menangis. Nanti kakek gantikan dengan hati yang baru. Kamu tidak akan sakit lagi. Mulai sekarang tak ada lagi Lanjia. Hanya putri suci Jiangyang. Qin Shiyu, selamat tinggal. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Pak Qin, jangan terburu-buru dong. Pengantin wanita masih di dalam merias diri. Sesuai aturan, kalian belum boleh bertemu sekarang. Minggir. Lanjia, aku harus memastikan sendiri. Kamu masih ada. Lanjia, Shiyu, kenapa kamu di sini? Di mana Lanjia? Shiyu, aku hamil anakmu. Akulah yang paling cocok untukmu. Aku tanya sekali lagi. Di mana Lanjia? Aku tidak tahu. Dia datang menemuiku 2 hari yang lalu. Dan dia menyuruhku menjadi pengantin ini. Apa kau datang untuk menertawakan aku? Mimpi. Bahkan jika Pak Qin menikah denganmu, wanita yang paling dia cintai, tetaplah aku. Siang hari 2 hari lagi, Hotel Shengxi, aku memberimu kesempatan untuk menjadi pengantin Qin Shiyu. Shiyu, aku tahu bahwa aku ada di hatimu. Akulah yang paling cocok untukmu. Lihatlah anak kita. Dia juga butuh seorang ibu. Kau tidak pantas. Kau pantas? Shiyu, kau pukul aku. Aku hamil anakmu. Kau pukul aku. Shiyu. Pergi. Shiyu. Lanjia. Lanjia, angkat telepon dong, Lanjia. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Lanjia, aku sudah pacaran denganmu selama 5 tahun. Bagaimana bisa kamu pada saat terakhir sebelum pernikahan menghilang? Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Halo? Lanjia, halo Pak Qin. Saya sudah menemukan tiket Nonalan kemarin sore. Saya kirim sekarang. Kenapa bisa di desa Miao? Lanjia bilang, orang yang meninggalkan desa Miao tidak bisa kembali, kecuali mati, pulang ke kampung halaman. Kakek, di mana Lanjia? Lanjia, mati. Tidak. Qin Shiyu, bagaimana jika satu nyawa diganti dengan satu nyawa, dengan nyawaku untuk membuatnya hidup? Apakah kamu bersedia? Lanjia, kau adalah seorang dukun dulu pewaris suci Miao Jiang. Kau tidak akan apa-apa. Kukira Lanjia hanya marah bagaimana mungkin dia mati? Tidak, tidak mungkin. Lanjia. Lanjia tidak mungkin mati. Lanjia adalah pewaris suci Miao Jiang. Lanjia, sudah mati. Tidak mungkin. Aku tahu, kakek. Pasti karena dia tidak mau menemuiku. Aku mohon padamu, biarkan dia menemuiku, aku bisa menjelaskan. Menjelaskan? Apa yang bisa kau jelaskan? Saat kau memaksanya menyelamatkan kekasihmu, dia sudah menjadi mayat. Kakek,
Kalau hidup, aku harus melihatnya. Kalau mati, aku harus melihat mayatnya, aku ingin menemuinya. Sudah kubilang padamu kau dan Lanjia tidak ditakdirkan bersama. Dia meninggalkan status sucinya, meninggalkan kampung demi dirimu. Dan kau malah mengkhianatinya, mendorongnya ke jurang kehancuran. Kau masih punya muka pura-pura setia di sini? Kakek, aku salah, aku tahu aku bersalah padanya. Aku salah, maaf padanya. Kakek, aku mohon padamu, biarkan aku menemuinya sekali lagi. Jika dia benar-benar mati, aku tetap akan membawa pulang mayatnya. Kamu mau membawanya kembali. Kau masih ingin cara apa untuk menodai dia? Kita sudah mengikat janji, aku suaminya. Semasa hidup, aku tidak bisa memperlakukannya dengan baik. Setidaknya sekarang aku harus membawanya pulang, mengantarnya pergi dengan layak. Dia memang istrimu, tapi dia juga putri suci suku Miao kami. Jenazahnya harus tetap di sini. Ini aturannya. Aturan? Kalau aku tetap ingin membawanya pergi, Berani kau? Jangan berpikir bisa membawa pergi putri suci kami. Baik, karena kau bersikeras seperti ini, aku bisa mengizinkanmu membawanya pulang. Tapi peti matinya ada di puncak Gunung Awan, dari altar ke puncak. Ada 3.000 anak tangga batu. Kau harus bersujud 3 kali dan bersembah 9 kali. Naik setapak demi setapak. Jika kau bisa menurunkan peti mati itu, kau boleh membawanya pergi. aku bersedia. Lanjia, tunggu aku. Aku datang menjemputmu pulang. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Pantasan, dia mengecewakan Putri Suci. Sudah sepantasnya dihukum. Lanjia, aku berhutang padamu. Aku akan membayarnya sedikit demi sedikit. Lanjia masih menungguku di gunung. Mungkin dia sedang melihatku menebus dosa. Tidak boleh berhenti. Jangan berhenti. Lanjut. Aku rela menukar nyawaku denganmu. Aku mohon buka matamu dan lihat aku. Lanjia, jangan takut. Aku akan membawamu pulang. Lanjia, jangan takut. Aku akan segera membawamu keluar.
Aku segera selesai. Kita bisa pulang. Ayo pergi. Lanja, pernikahan kita belum selesai. Ya Tuhan, jika ini adalah ujian darimu, aku terima. Lancia, jangan takut. Aku jemput kamu pulang. Aku jemput kamu ke pernikahan kita. Dia benar-benar bisa menghafalnya ya. Aku kira dia mati kedinginan di gunung. Ternyata dia masih punya sedikit rasa sayang. Pantas saja Putri Suci dulu pergi dengannya. Sayangnya rasa sayangnya ini datang terlalu terlambat. Aku berhasil. Tolong tepati janjimu. Baik. Buka peti matinya dan lihat. Bukalah. Kenapa kau menipuku? Kau merasa dirimu kasihan sekarang, sangat menderita. Sangat sengsara. Tapi Lanja, dia menderita ribuan kali lebih parah darimu. Setiap kebohonganmu adalah pisau yang menusuknya. Ketika kau memeluk wanita cantik, berbaring di tempat tidur yang nyaman, Lanja tapi dia tersiksa oleh cacing hati hingga tak berbentuk. Cacing hati? Lanja, ada apa denganmu? Lanja. Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit berdebar. Aku antar kau ke rumah sakit. Halo? Halo? Shiyu. Bayinya sangat rewel, terus menendangku. Kau pulang dan hibur dia ya? Baik. Lanjia. Kau benar-benar tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Syukurlah. Ada urusan di perusahaanku. Nanti aku kembali menemanimu. Itu cacing hati. Lanja siang malam menderita siksaan cacing hati. Dan apa yang kulakukan? Apa yang kamu pikirkan hanya itu saja. 5 tahun lalu, saat kamu membawa Lanjia pergi, aku sudah bilang padamu. Jika seorang dukun meninggalkan kampung, jika dia menggunakan sihir, pasti akan terkena imbasnya. Tapi kau membuatnya melanggar aturan menukar nyawa dengan hati. Satu persatu masih punya muka datang menemuinya. Sudah, jangan bicara lagi. Sudah, hentikan. Aku telah melakukan dosa besar. Aku tahu. Kumohon izinkan aku bertemu dia sekali saja. Aku ingin menebus dosaku padanya. Cinta yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Jangan bilang dia sudah mati sekarang. Bahkan jika dia masih hidup, bertemu denganmu lagi pun takkan ada perasaan apapun. Dia tidak akan membencimu. Apalagi mencintaimu, tidak? Tidak mungkin, Lanjia sangat mencintaiku. Mustahil dia tidak punya perasaan sedikit pun padaku. Kau tahu, apa efek dari cacing jantung itu? Itu menukar hati. Setelah hati ditukar, segala perasaan masa lalu, suka, marah, sedih, senang, semua akan terhapus. Dengan kata lain, dia lebih rela menahan sakitnya hati dirobek daripada memiliki sedikit pun perasaan denganmu. Tidak seperti itu. Utangmu padanya sudah lunas. Mulai sekarang, kau tidak akan lagi memiliki ikatan karma apapun dengannya. Kau juga tidak akan pernah menemukan mayatnya.
Pulanglah. Tidak. Kumohon. Izinkan aku bertemu dia sekali lagi. Kumohon. Kumohon. Kamu tidak pantas. Tutup gerbang kampung. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Lanjia. Kumohon biarkan aku bertemu denganmu sekali lagi. Lanjia. Aku, Qin Shiu seumur hidup, hanya mencintai Lanjia seorang. Aku tidak akan pernah mengecewakannya. Jika melanggar sumpah matilah aku celaka. Dengan giok ini sebagai ikatan, jika salah satu dari kita mengkhianati hidup ini tidak akan bertemu lagi Lanjia, ikutlah denganku. Kali ini, aku tidak akan ikut denganmu. Hubungan kita putus, takdir kita berakhir. Kembalilah, jangan kembali lagi. Lanjia, jangan pergi Lanjia. Lanjia, jangan tinggalkan aku sendirian. 20, 31, 22, 23, 49, 02 Lanjia. 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 Lanjia, jangan tinggalkan aku. Lanjia, Lanjia, jangan pergi. Lanjia. Lanjia, Lanjia, jangan pergi. Shiyu, kamu sudah bangun. Dokter, cepat, anakku sudah bangun, cepat. Cepat periksa dia. Shiyu, kamu tidak apa-apa. Syukurlah, kami khawatir setengah mati selama 2 hari ini. Shiyu, kamu ini kenapa sih? Untuk wanita seperti itu, apa sepadan? Kalau ibu tidak datang tepat waktu dengan orang-orang, kamu sudah mati kedinginan di salju. Tunggu. Peti mati itu? Saat itu, situasi itu kamu membuat kami ketakutan setengah mati. Siapa yang sempat peduli barang itu? Shiyu, apa yang kamu lakukan? Di dalam peti mati itu ada batu giok persatuan hatiku. Itu adalah kontrak antara aku dan Lanjia. Itu satu-satunya peninggalan Lanjia untukku. Beraninya kamu membuangnya? Beraninya? Kamu marah-marah padaku. Aku ibumu. Kamu marah-marah padaku. Apa yang perempuan itu lakukan padamu? Sampai kamu begitu tergila-gila? Cukup. Qin Shiu, sadarlah perempuan itu sudah mati. Jika kamu terus menyiksa dirimu seperti ini, apa gunanya? Dia adalah istriku. Bahkan jika dia mati, dia harus mati di sampingku. Bagaimana dengan KR? Bagaimana dengan anak yang dikandung KR? Shiyu, sekarang semua orang tahu aku mengandung anakmu. Mereka juga bilang aku adalah pelakor. Shiyu, dengarkan nasihat ibu sekali ini. Lanjia sudah mati, nikahi saja KR. Aku tidak akan pernah menikahi KR. Istriku. Hanya Lanjia seorang. Shiyu, apa kamu tidak pernah mencintaiku? KR, jangan lupa, dulu aku mengizinkan kamu naik ke tempat tidurku karena aku butuh seorang anak. Selain itu, aku tidak punya perasaan apapun padamu. Dan ibu dulu bilang, asalkan aku punya seorang anak, maka ibu setuju aku menikahi Lanjia. Aku melakukan kesalahan besar. Dulu kamu bilang, asalkan aku punya satu anak, kamu setuju aku menikah dengan Lanjia. Aku ini kan demi kebaikanmu. Setelah ayahmu meninggal, pamanmu itu sangat mengincar perusahaan. Kamu kan tahu, kalau tidak ada anak yang mewarisi bisnis keluarga, suatu hari nanti pamanmu pasti akan mengusir kita dari keluarga Qin. Qin Shiyu, situasi sekarang, hanya kamu menikah dengan KR baru bisa memulihkan reputasimu. Karena masalah perselingkuhanmu, saham perusahaan sudah turun banyak. Kamu tahu? Tidak lama lagi pamanmu akan bertindak, pikirkan baik-baik sendiri. KR, ayo kita pergi. Lanjia, inikah rasanya dipaksa orang? Apa tega Anda melihat 2 nyawa di dalam? Kalau bisa menolong tapi tidak, bukankah itu melanggar kebajikan? Apakah semua orang Miaojiang seperti Anda yang berdarah dingin? Jangan-jangan Anda untuk membuktikan kemampuan ramalan Anda sendiri menyuruh orang menabrak Nona Su, kan? Qin Shiyu, kamu untuk memaksaku menolong orang sampai segitunya? Lanjia menolong 1 nyawa lebih baik dari membangun pagoda 7 tingkat. Lanjia? Maaf.
Para pemegang saham belakangan ini, apa yang dialami Tuan Qin tentunya sudah kalian ketahui. Akibatnya, saham perusahaan anjlok drastis dan sangat mempengaruhi reputasi grup Qin. Saya usul cabut semua saham milik Qin Shiyu dan berikan wewenang penuh kepada saya untuk mengelolanya. Jangan mimpi. Saya adalah pemegang saham utama grup, itu hak saya. Saya umumkan, saya akan menggunakan hak istimewa Direktur Utama untuk Shiyu menunda pemungutan suara selama 3 hari. Jika dalam 3 hari masalah belum selesai, maka sesuai keinginanmu. Shiyu, Ibu mohon padamu. Ini adalah kerajaan yang dibangun setetes demi setetes oleh ayahmu. Apa kau rela memberikannya begitu saja? Apa kau ingin melihat ayahmu meninggal dengan mata terbuka? Baik Bu, saya setuju saya menikahi Suke R. Para rekan media belakangan ini, tentunya kalian mendengar banyak rumor, tapi faktanya saya dan Suke R adalah hubungan pacar yang normal, tidak ada perselingkuhan. Sebenarnya saya bersama Nona Lanja selama 5 tahun, perasaan kami sudah lama pudar dan sudah lama putus. Alasan saya bertunangan dengannya dan menikah. Karena dia hampir meninggal agar dia tidak punya penyesalan. Dan kenapa dibatalkan karena Nona Lanjia meninggal pada hari itu. Jadi, Tolong rekan media berhenti menyebarkan rumor. jika tidak saya akan menuntut sesuai hukum. Selain itu, saya dan Nona Suke R akan menikah akhir bulan ini. Terima kasih, Putri Suci. Alasan saya bertunangan dengannya dan menikah karena dia hampir meninggal agar dia tidak punya penyesalan. Saya dan Nona Suke R akan menikah akhir bulan ini. Lanjia. Maaf. Ibu? Sampai ini dia, katanya di sini paling manjur untuk mendoakan anak. KR Shiyu sekarang masih agak merajuk anak dalam perutmu. Adalah satu-satunya senjata kita, kamu harus menjaganya dengan baik. Ibu, ayo kita menyalakan dupa. Shiyu, aku ingin pergi ke kantor, temani aku. Shiyu temani KR. Ayo. Kepala biara. Lama tidak bertemu. Nyonya Qin, kedua orang itu adalah anak Anda? Itu putra dan menantu perempuan saya. Hari ini sengaja datang untuk membantu menantu saya, anak yang belum lahir, berdoa dan memohon berkah. Nyonya Qin tahu putra Anda memiliki takdir tanpa keturunan. Apa yang Anda... Guru, apa kamu tidak salah? Anakku selama ini selalu sehat. Masa nasibnya tidak punya keturunan? Nasib tidak bisa dilihat dari penampilan luar. Tuan Qin secara lahiriah tampak sehat, tapi sudah ditakdirkan. Sulit punya keturunan. Nyonya Qin jika tidak percaya, bisa cari tahu sendiri. Tapi menantu saya sudah hamil, anak itu. Bukan anaknya. Saya hanya bisa bicara sebatas ini. Halo, Dr. Zhang, tolong segera buatkan tes DNA. Shiyu? Kak KR, salah. Sekarang harusnya panggil Nyonya Prestir. Selamat ya. KKR, siapa sangka pacar kamu ternyata Presdir Qin? Ya wajar sih, kamu cantik banget, pria mana yang tahan?
Siapa dia? Xiao Sui, magang baru. Bukannya kamu jadi Nyonya Presdir, jadi dia gantikan posisi kamu dong. Mulai sekarang, semua karyawati wajib tanpa makeup dan pakai celana panjang. Setiap hari seperti siluman, dandan menor. Perusahaan ini bukan tempat untuk kalian para penggoda. Saya? Baik, Bu Su, saya akan perhatikan lain kali. Dulu di kantor ini, yang paling suka berdandan menor, genit, dan centil, bukankah dia sendiri, Sukeer? Iya. Setelah berhasil naik pangkat, takut muncul Sukeer kedua. Kalian tulis semua, apa yang saya katakan, dengar tidak? Dengar-dengar. Sukeer. Ibu. Berani-beraninya kau menipuku? Ibu, kenapa ibu kesini? Ibu, apa yang ibu lakukan? Aku masih mengandung anak keluarga Qin. Sukeer, kau masih punya muka membicarakan ini? Anak dalam perutmu itu sebenarnya punya siapa? Ibu, apa yang ibu katakan? Aku mengandung memang anak Shiyu. Berani membantah lagi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Anak ini sama sekali bukan anak Shiyu. Sampai kapan kau akan terus membohongiku? Ibu, ini pasti kesalahan rumah sakit. Aku mengandung memang anak keluarga Qin. Berani membantah lagi. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki dan jelas. CCTV hotel merekam urusan kotormu ini dengan sangat jelas. Kalau tidak karena anakmu, mana mungkin aku membiarkan orang tak tahu malu sepertimu masuk ke keluarga Qin kami. Tidak kusangka. Kau berani main-main denganku seperti ini? Sukeer, kau memang hebat sekali. Sukeer, kamu benar-benar hebat ya. Bu, aku salah. Aku sungguh salah. Lihatlah, aku sudah memanggil begitu banyak Bu. Biarkan aku masuk ke keluarga Qin, Bu. Kamu minggir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan sampah sepertimu masuk ke keluarga Qin kami. Shiyu, aku sangat mencintaimu, makanya aku melakukan kesalahan. Kamu bilang aku harus hamil, aku tidak punya cara. Sukeer, mulai hari ini aku tidak ada hubungan denganmu. Shiyu, kamu mencintaiku, jangan perlakukan aku seperti ini. Kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Sukeer, kamu tahu aku tidur denganmu demi anak. Perutku. Tuan Qin baru saja menerima berita anak Nona Su hilang. Dokter bilang sulit punya anak lagi. Itu pantas baginya, apa urusanku? Tunggu. Sebarkan semua urusannya ke internet. Aku akan membuatnya tidak bisa hidup di Jiangcheng. Semua orang di keluarga Lan yang menyakitimu akan kubuat mereka membayar 2 kali lipat. Lanjia. Lanjia, maaf kita dulu begitu saling mencintai. Aku satu langkah salah, setiap langkah salah. Dengan tanganku sendiri mendorongmu semakin jauh. Maaf. Dokter, cepat-cepat lihat dia. Pak Qin, kondisi tubuhmu sudah jauh berbeda sebelumnya. harus tenangkan pikiran. Jangan menyiksa diri lagi. Kalau tidak, kau akan runtuh. Aku tidak boleh runtuh. Aku tidak boleh runtuh. Kalau aku runtuh, aku tidak akan bisa menemukan Lanjia. Shiyu, jangan begini, ibu akan khawatir, sungguh sial.
Pak Qin, Anda tidak apa-apa. Mungkin lebih baik hari ini jangan masuk kerja dulu, istirahat yang baik. Entah kenapa hari ini jantungku berdebar kencang sepertinya. Ada sesuatu penting yang akan terjadi. Aku harus pergi ke kantor. Lanjia. Tidak sangat mirip. Tapi bukan kau nggak punya mata yang sama kayak dia? Chin, coba lihat. Gimana dengan pengganti yang aku cari buat kamu? Kejutan kan? Apa maksudmu? Pak Chin. Orang dengan status seperti kita, siapa yang tidak punya istri di rumah dan selingkuh di luar, kenapa harus setia pada orang mati? Hai. Layanin Pak Qin yang baik. Lihat, betapa miripnya ini saya sengaja cari untukmu. Biarkan dia menemanimu malam ini. Sampai besok kita bicarakan lagi proyek kerjasamanya. Pak Li, saya pikir Anda salah paham. Saya cinta sama Lanjia, bukan sembarang orang yang mirip dengannya, Pak Li. Ya, saya rasa kerjasama kita cukup sampai di sini. Perusahaan saya tidak menerima Anda. Satpam. Pak Li. Pak Chin. Silakan. Kamu tenang saja, kesalahan yang sama, saya pasti tidak akan mengulanginya lagi. Lanjia. Terakhir kali kita melihat salju bersama, kapan itu? Halo. Halo Pak Qin, kami melihat Nona Lan. Kalian yakin? Yakin, sesuai perintah Anda. Kami sudah bersembunyi di dekat desa Miao. Nona Lan memiliki mata yang begitu mencolok. Kami pasti tidak akan salah lihat. Aku tahu, Lanjia tidak mati. Bagus, sangat bagus. Kamu suruh Lanjia tunggu aku. Tapi, Direktur Qin, perusahaan masih banyak urusan. Belum diatur. Hal ini perlu direncanakan. Tidak perlu rencana. Harus bertemu Lanjia. Dia ada di dalam. Aku dan dia jaraknya begitu dekat. Tapi kenapa aku merasakan ada jurang yang tak bisa dilewati? Lanjia, aku datang menemuimu. Lanjia. Kamu tidak boleh masuk desa. Aku ingin bertemu Lanjia. Apapun syaratnya, katakan saja. Tetua sudah memberi perintah. Tidak boleh membiarkanmu bertemu Putri Suci. Silakan cepat kembali. Putri Suci. Putri Suci Desa Miao harus memutuskan cinta dan kasih. Tidak pernah meninggalkan desa. Lanjiaku. Bagaimana mungkin menjadi Putri Suci? Menurutmu? Tidak, Lanjia. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Aku tidak setuju. Dia bukan Putri Suci. Dia istriku. Biarkan aku masuk menemuimu. Lanjia. Lanjia. Ini aku. Aku datang menemuimu, Lanjia, jangan pergi. Lanjia, jangan pergi dong, ini aku. Dia bukan lagi Lanjiamu, dia adalah Santa dari desa Miao kami, Jang, yang ikatan cinta kalian sudah putus sejak lama. Dia sudah tidak ada hubungan lagi denganmu. Silakan pulang. Apakah dia sendiri yang mengatakannya padamu? Bahwa dia tidak ada hubungan lagi denganku, atas dasar apa kau membuat keputusan untuknya? Apapun yang kau katakan, menjaga gerbang desa ini adalah tugas kami. Jika kau berani melangkah maju selangkah lagi, jangan salahkan kami jika kami tidak sopan. Lanjia. Kau berani main tangan. Santa itu suci, mana bisa engkau orang luar menghinanya. Langkah maju selangkah lagi, kau sendiri yang tanggung akibatnya salju turun. Kau masih di sini. Nanti kau bisa mati kedinginan. Aku bilang aku ingin menemuinya sebelum aku bertemu dengannya. Aku tidak akan pergi.
Dia terus bertahan seperti ini, mungkin bisa mati kedinginan. Dia pantas mati kedinginan, jangan lupa bagaimana dia mengecewakan sang perawan. Menyakiti hati sang perawan pasti tidak akan menemuinya lagi. Benar. Lanjia, apakah kamu benar-benar tidak mau menemuiku? Perasaan selama bertahun-tahun ini. Kebersamaan selama ini. Apakah kamu benar-benar bisa saling tidak bertemu? Baik, karena kalian tidak mengizinkanku masuk menemuinya, maka aku akan membuatnya keluar menemuiku sendiri. Cepat panggil sang perawan ke sini. Sang perawan, Qin Shiyu itu menusuk dirinya sendiri di gerbang desa, mengeluarkan banyak darah. Bawa aku ke sana. Ya. Lanjia, Pak Qin, untuk apa Anda bersusah payah seperti ini? asal bisa bertemu denganmu. Meski harus mengorbankan nyawa pun layak. Bawa dia masuk untuk diobati. Jiang Yang, apa kau lupa tugas seorang santa? Dia bukan orang Miao, tidak boleh mati di desa Miao. Lanjia, terima kasih. Lanjia, aku tahu aku salah. Kau pukul aku pun, kau marahi aku pun. Bisakah jangan dingin seperti ini padaku? Pak Qin, aku bukan Lanja-Lanja sudah mati, aku adalah Jiang Yang. Jangan bilang begitu. Semua ini bisa aku jelaskan. Jelaskan apa? Menjelaskan bagaimana kau mengkhianati Lanjia. Pak Qin, sekarang ini apa penjelasan ini masih berguna? Tidak, Lanjia. Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Orang yang kucinta selalu hanya kamu. Sedangkan Sukeer itu semua terpaksa. Ibuku tidak bisa menerima jika tidak bisa hamil. Jadi dia memaksaku. Memaksamu? Ibumu memaksamu tidur dengan Sukeer. Dan kamu menuruti Qin Shiyu. Kamu tidak pernah kekurangan pilihan. Kamu sendiri yang memilih jalan hina ini. Dan kamu bahkan menganggap memanfaatkan rahim seorang wanita adalah hal yang bisa diterima. Qin Shiyu, kamu benar-benar membuatku jijik. Lanjia, aku tahu. Aku tahu aku salah. Saat itu yang kupikirkan hanya masa depan kita. Aku pikir kalau punya anak, ibuku bisa menerimamu. Kita bisa menikah. Masa depan? Kamu pikir masa depan seperti ini? Apa itu yang diinginkan Lanjia? Qin Shiyu, kamu benar-benar bikin aku tercengang. Masa depan yang kau maksud, yang memanfaatkan tubuh wanita, memanfaatkan anak yang tidak bersalah untuk mendapatkan penerimaan ibumu. Itulah jawaban yang kau berikan pada Lanjia? Ya, Qin Shiyu. Kenapa kamu tidak sadar dari dulu betapa hinanya perilakumu dan tak termaafkan? Kamu sungguh munafik. Lanjia, aku tidak ingin menyakitimu. Aku juga tidak ingin menyakiti Sukeer. Ini semua hanya taktik sementara. Taktik sementara? Wah, taktik sementara yang bagus. Yang kau sebut taktik sementara itu menghancurkan hidup dua wanita. Belum bicara tentang Lanjia, kita bicara tentang Sukeer saja, mungkin dia mencintaimu. Tapi kau hanya menganggapnya alat. Kau manfaatkan perasaannya, manfaatkan tubuhnya untuk memenuhi tuntutan ibumu. Kau terus berkata kau cinta Lanjia, tapi dalam rencanamu, apa artinya Lanjia? Kekasih yang kau tipu dengan kebohongan. Dulu janji kalian, kontrak kalian, apa artinya semua itu? Tuan Qin, kurasa kau belum mengerti, Lanjia sudah mati. Aku Jiang Yang, kata-kata yang kau ucapkan ini, dia tidak akan mendengarnya lagi. Lanjia. Cukup, masa depan yang kau sebut semuanya dibangun di atas penderitaan orang lain, cinta yang kau sebut hanya untuk memenuhi egoismu sendiri. Lanjia. Tuan Qin, setelah kamu sembuh, pergilah. Giok Tongsin telah hancur. Lanjia sudah mati. Perjanjian kalian sebelumnya sudah lama tidak berlaku. Kamu tidak disambut di sini. Aku juga tidak ingin melihatmu. Juga tidak ingin mendengar penyesalan palsumu. Penyesalanmu itu tidak berarti bagiku. Bagaimanapun juga, aku adalah Jiang Yang. Hanya seorang yang mirip dengan Lanjia. Lanjia, maafkan aku tahu. Sekarang aku tidak punya hak untuk membawamu pergi, tapi aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu.
Aku tidak peduli aturan suci apapun. Aku hanya tahu aku tidak bisa lepas dari Lanjia. Aku harus membawanya pergi. Qin Shiyu, apakah kamu tahu kegigihanmu hanya akan membunuh Jiang Yang? Membunuhnya? Apa maksudmu? Sebagai gadis suci hidup, sudah terikat erat dengan pohon suci kampung Miao. Dia milik di sini. Sekali dia pergi, akan terkena dampak balik dari pohon suci. Ringan bisa luka parah, berat bisa kehilangan nyawa. Tidak mungkin. Kakek, kamu pasti membohongiku. Benar kan? Membohongimu? Kamu pikir aku punya waktu luang untuk membohongi orang luar sepertimu? Qin Shiyu, sudah kubilang padamu sejak dulu, nasib Jiang Yang sudah ditentukan. Dia adalah gadis suci kampung Miao. Tidak mungkin lagi menjadi milikmu. Juga tidak mungkin pergi dari sini. Jika kamu benar-benar peduli padanya, harus melepaskannya. Biarkan dia menjalankan tugasnya dengan tenang. Aku bersedia tinggal di sini menemaninya. Kamu tidak pantas. Lan. Jiang Yang, ada apa? Kau masih ingat pertemuan pertama kita? Di tepi sungai kecil di hutan itu? Ingat bagaimana? Temani aku sekali lagi? Boleh? Kita mulai dari sana, berakhir dari sana. Baik. Lanjia, kau ingat di sini? Adalah tempat pertama kali kita bertemu. Tahun itu aku datang untuk meneliti kamu. Di atas batu itu. Tanpa sengaja terpeleset, aku menghampiri dan membantumu berdiri. Saat kau menatapku, di matamu yang biru, penuh senyuman. Itulah pertama kalinya aku menyadari. Di dunia ini ada seseorang yang membuatku rela meninggalkan segalanya untuknya. Qin Shiyu, kau mengatakan ini, apakah untuk membangkitkan perasaanku padamu? Lanjia, jangan maafkan dia. Maafkan dia berarti mengkhianati kesucian masa lalu kita. Ya, orang yang dulu kita cintai sudah berubah. Sekarang kembali ke tempat lama hanya sia-sia. Lanjia, Jiang Yang, aku tahu aku telah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Tapi aku bersumpah, aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya. Asal kau mau, aku bisa tinggal di sini menemanimu, tidak akan pernah pergi. Qin Shiyu, kau masih belum mengerti. Kau pikir dengan tinggal di sini bisa menebus kesalahanmu padaku? Kau pikir kita bisa kembali seperti dulu? Kamu harus tahu, aku sudah bukan lagi Lanjia yang dulu. Aku sekarang adalah Santa. Tidak akan ada hubungan apapun denganmu, Qin Shiyu. Kamu harus pergi dari sini. Kembalilah ke duniamu sendiri, aku. Dan kamu. Kita sudah bukan dari dunia yang sama. Lan. Hei Shiyu, kamu sebenarnya sibuk apa sih? Beberapa hari ini telepon juga tidak diangkat. Cepatlah pulang, pamanmu akan membuat ulah lagi. Tidak. Aku tidak mau pulang. Kamu ngomong apa sih? Perusahaan dan keluarga Qin, apa kau tidak mau semuanya? Tidak mau, aku tidak mau semuanya. Aku hanya ingin cukup. Qin Shiyu, aku bilang padamu kalau kau tidak segera pulang, aku akan membawa kotak abu ayahmu. Dan melompat dari gedung bersama. Ibu, kau tahu apa yang kau katakan? Tentu aku tahu perusahaan ini adalah kerja keras seumur hidup ayahmu. Kamu sebenarnya sibuk apa? Apakah aku dan ayahmu bersama-sama tidak lebih penting dari hal itu? Ibu, kenapa kau harus memaksa? Keponakan, karena kamu sudah kembali sebaiknya kamu ceritakan beberapa hari ini. Tidak ada yang perlu diceritakan. Mulai hari ini semua saham perusahaan saya transfer ke paman saya. Dia akan mengambil alih semua operasi grup. Keponakan, apa kamu serius? Saya sudah menandatangani semua perjanjian transfer. Pengacara akan segera memprosesnya. Qin Shiyu, apa yang kau omongkan? Apa kamu sadar apa yang kau lakukan? Apa kamu pergi ke Miao Village, lalu kamu jadi gila? Atau wanita itu, Lanjia, dia memberimu ilmu hitam? Tidak ada hubungannya dengan Lanjia. Ibu, aku lelah selama ini, tidak ingin bersaing lagi. Ayah, maafkan aku. Awalnya aku ingin menjaga jerih payah yang kau tinggalkan, tapi aku sudah tak sanggup lagi. Pengecut ini benar-benar tindakan pengecut. Perusahaan Qin adalah milik keluarga kita. Kau berikan begitu saja pada orang lain. Apa kau tidak malu pada ayahmu? Demi seorang wanita, apakah itu sepadan? Kau kehilangan semangat begitu saja, Ibu. Kehilangan dia. Hidupku sudah tak berarti lagi. Qin Shiyu, kamu sangat mengecewakan aku.
Karena dia tidak enak badan, pikirannya tidak jernih, saya nyatakan. Semua perkataannya tidak berlaku. Masuk. Nyonya Chin. Surat pemutusan hubungan ibu dan anak Qin Shiyu kamu. Ibu, ini mungkin terakhir kalinya aku memanggilmu ibu. Sejak kamu memaksaku kembali, aku sudah bertekad untuk memutuskan semua hubungan denganmu. Qin Shiyu, kamu gila. Apa sihir yang diberikan wanita itu padamu? Demi dia kamu bahkan meninggalkan ibumu sendiri? Tidak, kamu salah. Yang aku pilih adalah kamu. Aku janji pada Lanjia untuk selalu menemaninya. Tapi tetap saja aku meninggalkannya untuk menemuimu. Ibu, aku bersalah pada Lanjia dan kamu. Merampas segalanya milikku. Tidak berhak lagi menuduhku. Anak durhaka, kau mau membuatku mati marah? Shiyu. Shiyu, kamu. Shiyu, ada apa denganmu? Ada apa? Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Nyonya Chin, kami mohon maaf. Kondisi Tuan Qin sangat parah. Jantungnya sudah tidak bisa berfungsi normal. Dan saat ini sayangnya sudah tidak ada harapan lagi. Apa katamu? Tidak ada harapan? Tuan Qin telah mengalami terlalu banyak kebingungan dan penderitaan. Sekarang dia sudah kelelahan secara fisik dan mental. Sekarang dia seperti sebuah mesin yang akan dibuang. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kami sekarang hanya bisa berusaha memperpanjang hidupnya. Selama itu, dia harus istirahat total. Hindari segala gejolak emosi. Jika tidak, setiap saat bisa. Kenapa bisa begini? Anakku, kenapa bisa menjadi seperti ini? Nyonya Chin, apa yang ibu lakukan? Akulah yang membuat anakku begini. Akulah yang membuatnya begini dengan tanganku sendiri. Orang yang pantas mati adalah aku. Nyonya Chin, jangan khawatir dulu. Meskipun menurut pengobatan tradisional mungkin sudah tidak bisa menyelamatkan anak ibu, tapi ku dengar di daerah Miaojiang ada beberapa cara khusus mungkin bisa. Aku ingat, Suke-er adalah menantu perempuanku, Lanjia. Dia sembuh dengan cara Miaojiang. Apa? Hari itu di rumah sakit keajaiban medis itu dilakukan oleh menantumu. Jadi tunggu apa lagi? Cepat panggil menantumu. Tuan Qin sekarang sudah tidak bisa bertahan lama. Shiyu, aku bilang padamu, perempuan liar dari Miaojiang itu tidak layak untukmu. Selama aku masih ada, jangan harap dia bisa masuk ke keluarga Qin. Nona Su, kamu akan mengalami kecelakaan berdarah. Sepertinya bayi ini tidak akan lahir. Apa? Berani-beraninya kamu mengutuk cucuku. Apa yang telah aku lakukan? Tidak, aku harus pergi mencari Lanjia sekarang, minta bantuannya. Jangan. Shiyu, kenapa kamu bangun? Cepat kembali, kamu perlu istirahat sekarang. Bu, apa kamu akan menemui Lanjia? Bu tahu salah, Bu akan pergi sekarang untuk memohon Lanjia menyelamatkanmu. Jangan, Bu, jangan pergi menemuinya, jangan ganggu dia lagi. Aku mohon. Apa yang kamu katakan? Jika begini terus, kamu akan mati. Aku seharusnya sudah mati sejak lama. Bukan? Aku tidak mau kamu bilang begitu. Lanjia pasti punya cara, pasti ada. Ibu apa masih punya muka untuk menemuinya? Ya, aku memang tidak punya muka untuk menemuinya, tapi kalian masih punya perasaan satu sama lain. Aku yakin dia tidak akan membiarkan kita mati begitu saja. Perasaan? Ya. Aku dan dia dulu pernah memiliki hubungan perasaan yang mendalam. Tapi perasaan itu telah kau dan Suke-er bergantian dihancurkan tanpa sisa. Kini aku dan dia sudah tidak ada lagi perasaan, ada itu hanya dendam. Ibu, aku mohon padamu, jangan ganggu dia lagi. Aku tidak mau Lanjia akhirnya menganggap aku orang yang tidak tahu malu, Ibu. Shiyu. Dokter, cepat selamatkan dia. Tolong cepat siapkan operasi.
Aku ingin memanggil Lanjia, tolong sampaikan padanya. Nyonya Qin, Lan, jika Anda ada keperluan, katakan saja di sini. Lanjia, aku tahu aku sudah tidak punya muka untuk menemuimu lagi, tapi Shiyu sudah tidak bisa, dia hampir tidak bisa. Dokter bilang sudah tidak ada harapan, jadi aku terpaksa memohon padamu, mohon selamatkan dia. Kamu masih punya muka datang ke sini. Hidup matinya tidak ada hubungannya denganku, aku tidak bisa menyelamatkannya. Tidak mungkin, ilmu pengobatan suku Miao kalian sangat hebat. Dulu suku R saja bisa diselamatkan. Kenapa kalau Shiyu jadi tidak bisa? Aku tahu. Kamu pasti masih marah padaku kan? Aku minta maaf padamu. Asalkan kamu bisa menyelamatkannya, apapun yang kamu minta akan aku lakukan. Hidup mati sudah ditakdirkan. Aku sungguh tidak bisa menyelamatkannya. Kalau orang yang akan mati saja bisa dihidupkan, dunia ini pasti akan kacau balau. Lanjia. Akulah yang salah. Aku telah menyakiti kalian. Dulu keegoisanku yang memaksamu pergi, aku tahu. Kamu banyak menderita. Aku bisa minta maaf padamu, tapi aku berharap kamu bisa melihat karena dulu kamu dan Shiyu saling mencintai. Tolong selamatkan dia. Kumohon padamu, kumohon. Kau adalah Lanjia. Halo Nyonya Qin. Aku Lalan. Aku pernah dengar tentangmu. Kau tidak pantas untuk keluarga Qin kami. Bahkan tidak bisa melahirkan anak. Apa hakmu masuk ke keluarga kami? Kumohon selamatkan dia, Nyonya Qin. Aku bukan dokter apalagi dewa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, juga tidak punya alasan untuk menyelamatkannya, dan apa kau tidak merasa semua ini adalah hasil dari pilihannya sendiri? Ya. Kalau tidak, kenapa dia tiba-tiba memberikan semua saham perusahaan ke adik iparnya? Rupanya dia sudah sadar bahwa umurnya tidak lama lagi. Lanjia, kumohon padamu. Asal kau mau menyelamatkannya, apapun yang kau mau, aku lakukan. Aku bisa mengakui kesalahanku ke seluruh dunia. Aku juga bisa terus bersujud dan mengaku salah padamu. Aku tidak akan lagi menentang kalian bersamaku, mohon. Mohon padanya, aku mohon padamu. Nyonya Qin, sekarang aku sudah menjadi gadis suci Miaojiang. Tugasku adalah melindungi sukuku, bukan untuk mengurus masalah keluarga Qin kalian. Apa aku berhutang pada kalian, ibu dan... Pulanglah. Temani dia baik-baik. Dia sampai pada titik ini adalah karma. Aku tidak akan dan tidak mungkin menyelamatkannya. Lanjia, kalau begitu setidaknya kamu ikut aku pulang untuk menemuinya sekali lagi. Mengapa? Mengapa kamu bahkan untuk pertemuan terakhirnya tidak mau menemuinya? Mungkin jika kamu menemuinya, dia akan sembuh? Aku dan dia tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Lanjia. Shiyu, ibu yang menyakitimu. Ibu yang mencelakakanmu. Lanjia, masih belum datang? Benar juga. Ini memang akhir yang seharusnya. Tapi kenapa hatiku masih sangat sakit? Sakit seperti akan mati lemas. Mungkin inilah yang dirasakan Lanjia saat itu, rasa sakit racun hati. Tidak. Rasa sakitku pasti belum 1/100 dari miliknya. Sekarang, aku juga merasakan sakit racun hati ini. Bisa dibilang, ini balasan yang pantas untukku. Musim semi akan tiba, Lanjia. Tapi waktuku tidak banyak lagi. Benar seperti yang kau katakan. Aku akan mati dengan cara yang keji. Direktur Qin, semuanya sudah diatur.
Bantu aku bangun. Lanjia, aku tidak mau memanggilmu Jiang Yang. Izinkan aku memanggilmu dengan nama yang kau pakai saat bersamaku. Aku tahu semua ini salahku. Akulah yang berselingkuh. Aku tidak akan mencari alasan apapun untuk menutupi kehinaan dan keburukanku. Semua ini adalah sebuah penyesalan yang terlambat dariku. Aku pikir memanfaatkan Sukeer adalah membuka jalan bagi cinta kita. Tapi akhirnya aku sadari semua ini adalah pemuasan nafsu egoisku. Telah menyakitimu. Dan juga menyakiti orang lain. Aku tahu kau tidak akan pernah memaafkanku. Tapi aku tetap harus mengucapkan sepatah kata padamu. Maaf. Aku cinta padamu. Bantu aku mengirim video ini ke internet. Direktur Chin. Lanjia. Sangat ingin kembali ke masa lalu bersamamu. Sangat ingin bersamamu di... Direktur Chin. Direktur Chin. Itu dia pelakor perusak rumah tangga. Tahu diri jadi selingkuhan sungguh murahan. Meskipun Direktur Qin bersalah, tapi dia juga bayar dengan nyawanya. Tapi pelakor ini, kenapa dia enak-enak saja? Lempar dia. Sepanjang hidupku, kuhabiskan dalam kesalahan, akhirnya kehilangan orang terpenting ceritaku. Ingin membuat kalian semua mengerti, jangan pernah mengkhianati pasanganmu sendiri. Shiu, maaf, aku salah. Aku sungguh mencintaimu. Halo, Kak Su, ini dari Dewi kami yang dititipkan untukmu. Siapa kamu? Apa ini? Ini ramuan tradisional suku Miao untuk mengobati kemandulan sangat manjur. Dewi kalian adalah Lanjia. Di dunia ini sudah tidak ada Lanjia lagi. Dewi kami adalah Jiang Yang. Dewi berkata, hubungan karma antara kau dan dia telah berakhir. Kedepannya perbaiki diri, hargai orang di sekitarmu. Kak Lanjia. Maaf. Maaf. Qin Xiu, hubungan kita sudah berakhir. Sekarang aku mengerti. Cinta adalah perjalanan. Itu membuat sakit, membuat tersesat, dan membuat dewasa. Lanjia, aku mohon temui aku sekali lagi. Lanjia, aku, Qin Xiu, bersumpah seumur hidup ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Pas, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Dia akhirnya melepaskannya. Mungkin ini juga bisa dianggap sebagai pembebasan baginya. Lanjia, maaf. Qin Xiu, selamat tinggal. Kakak Putri Suci, kenapa Putri Suci tidak boleh pacaran? Karena Putri Suci harus mencintai semua orang, tidak boleh hanya mencintai satu orang. Kalau begitu, Kakak Putri Suci, apakah belum pernah mencintai? Pernah.
Orang yang kakak cintai itu membelikan kakak banyak barang, tapi pada akhirnya tidak bersama dengan kakak. Lalu apakah kamu menyesal menjadi putri suci? Tidak. Tidak menyesal. Karena inilah jalan yang seharusnya aku tempuh.